Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar dari grafik fungsi kuadrat. Untuk prosesnya masih sama seperti kita menggambar grafik fungsi yang lain. Nah, misalkan di sini terdapat fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 10x ditambah 16. Nah, langkah pertama untuk menggambar grafik kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Berarti kalau titik potong dengan sumbu x, berarti kita buat di sini fx atau y-nya sama dengan 0. Berarti fungsi yang pada soal itu kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, lalu langkah kedua, kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan jadi 16, tapi kalau dijumlah jadi 10. Nah, berarti kita dapat 8 sama 2. Di sini ketika difaktorkan, kita akan memperoleh nilai x yang ini x plus 8 sama dengan 0 atau x plus 2-nya yang 0. Dari sebelah sini kita peroleh x negatif 8 dan yang sebelah sini kita peroleh x sama dengan negatif 2. Nah, sampai langkah ini berarti kita udah punya dua buah titik potong, yaitu negatif 8,0 dan negatif 2,0. Nah, untuk langkah kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau tadi salah satu ruasnya yang dinolkan, berarti kalau sekarang titik potong dengan sumbu y, x-nya yang harus sama dengan 0. Nah, berarti kita ubah dulu. Fx itu sama aja dengan y, dari fungsi awalnya kan seperti ini. Nah, lalu kita ubah, ganti x-nya dengan 0. Berarti di sini f0 sama dengan 0 kuadrat tambah 10 kali 0 ditambah 16. Ini hasilnya 0, ini 0, ini hasilnya 16. Berarti kalau kita jumlahkan diperoleh 16. Jadi titiknya 0,16. Langkah ketiga kita menentukan titik puncak atau titik balik dari grafik fungsinya. Nah, untuk menentukannya ini ada koordinatnya. Pusatnya untuk x itu di negatif b dibagi 2a dan untuk y itu negatif d dibagi 4a. Berarti kita cari untuk yang x. Nah, dari persamaan grafik fungsi di soal, ini kita ketahui untuk A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari 10, dari X yaitu 10, dan C itu konstanta, yaitu yang tidak punya variabel. Jadi A-nya 1, B-nya 10, C-nya 16. Berarti tinggal kita substitusikan. Negatif B berarti negatif 10 dibagi 2 kali A, 2 kali 1. Negatif 10 bagi 2 hasilnya negatif 5. Nah, sekarang untuk Y. Nah, ingat sekali di sini untuk D itu sama aja dengan diskriminannya. Cara mencarinya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Kita substitusikan. B-nya 10 berarti di sini 10 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya 16 dibagi 4 kali 1. Kita sederhanakan yang atas. 10 kuadrat hasilnya 100. Yang ini negatif 4 kali 1 kali 16 hasilnya 64. Jadi kita peroleh negatif 36 dibagi 4. Hasilnya negatif 9. Nah, berarti grafik ini memiliki puncak di titik negatif 5, negatif 9. Nah, udah 3 langkah yang kita cari. Berarti langkah berikutnya kita tinggal menentukan beberapa titik yang diperlukan. Kalau ini boleh dilakukan, boleh juga tidak. Jadi bebas. Kalau misalkan kita melakukannya, untuk X itu kita mau ngambil X berapa aja. Bebas itu. Mau X-nya 1, 2, mau 1000 sekalipun itu boleh. Nah, misalkan di sini kita ambil X-nya negatif 10. Berarti substitusikan lagi ke persamaan yang awal. Kita ganti semua X dengan negatif 10. Nah, jadi kayak gini. Kita sederhanakan kembali. Berarti diperoleh 100 dikurang 100 tambah 16, hasilnya 16. Berarti kita punya titik negatif 10,16. Nah, untuk yang berikutnya, misalkan kita sekarang ambilnya X sama dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan negatif 1 kuadrat tambah 10 kali negatif 1 ditambah 16. Berarti kalau kita operasikan akan diperoleh nilainya 7. Sehingga kita punya titik negatif 1,7. Nah, langkah terakhir itu tinggal kita menggambar sketsa grafik pada koordinat kartesius.
Nah, dari titik-titik yang tadi sudah kita temukan, sekarang kita tinggal plot ke sini. Misalkan ini satu kotak itu dua ya, skala 2. Kalau kalian mau satu boleh, tapi kalau misalkan ini pakai satu, ini gambarnya nggak akan cukup gitu, karena pasti terlalu panjang. Nah, di titik pertama, di koordinat awal dari langkah 1, itu kita peroleh titik negatif 8,0 dan negatif 2,0. Nah, di sana. Lalu, kita cari titik potong terhadap sumbu Y, kita peroleh titik. Nah, titik-titik berikut. Titik potong terhadap sumbu Y, kita peroleh titiknya 0, yang ini. 0,-16, lalu ketika kita mencari puncaknya, itu kita peroleh negatif 5, negatif 9, berarti ada di tengah-tengah di sini. Nah, dan dari langkah keempat kita punya titik di sini, negatif 10,16. Negatif 10 berarti baris yang ini, 16. Nah, di sana. Dan yang terakhir itu negatif 1,7. Di sana. Nah, kalau udah ketemu semua titiknya, tinggal kita gabungkan. Inilah grafik persamaan dari fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Nah, untuk langkah yang nomor 4, ini silakan mau dilakukan boleh, mau di skip juga tidak masalah karena masih ada titik-titik puncak, titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya masih ketemu. Silakan dipahami, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.